Halo, Pak Bene masih di Mea Culpa. Saya temukan satu berita, seorang pastor di Vietnam diberikan sanksi, mendapatkan suspensi dari uskupnya karena diduga pastor ini terlibat terlalu jauh dalam dunia politik, sehingga harus mendapatkan sanksi. Pastor ini bernama Anthony Dang Hu Nam, sebelah kiri ini, dengan koleganya pastor Father Lengok Tang di foto ini ya. Tetapi sebagai pelaku yang disuspensi, sebagai pastor yang disuspensi adalah pastor Anthony Dang Hu Nam. Bagaimana bisa pastor ini diberikan sanksi oleh uskupnya? Saya sudah baca sedikit beritanya dan summary-nya kurang lebih seperti ini. Pastor ini terkenal sebagai seorang aktivis, boleh dikatakan begitu. Dia sangat vokal dalam hal keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dia tergolong aktif untuk mengkampanyekan peduli terhadap lingkungan hidup. Dan ternyata kepeduliannya ini membawa dia diduga terlalu jauh masuk ke dalam dunia politik sampai-sampai pihak keuskupan menilai perbuatannya tidak lagi sejalan dengan tugas imamatnya. Karena itu dia mendapatkan suspensi. Seorang pastor, Father Francis Xavier Nguyen Hong An, barangkali semacam sekretaris dari rumah uskup, dari keuskupan, memberikan pengumuman itu pada tanggal 17 Juni tahun 2020 kemarin, bahwa pastor ini akan dipindahkan dari paroki tempat dia bekerja selama ini dan dia akan ditugaskan di paroki baru dan tidak disebutkan di paroki mana dia akan bertugas. Dan dalam salah satu pernyataannya di rekaman, pastor Nam ini menyatakan ketidaksetujuannya. Saya terkejut bagaimana uskup akhirnya memberikan keputusan itu, katanya. Pastor ini berusia 44 tahun dan memang dia termasuk orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Salah satunya adalah tentang pernyataannya bahwa ada kecenderungan dari negara tetangga yang membuang sampah ke laut dan mengancam keamanan, kenyamanan hidup biota laut, begitu ya, kehidupan di ekosistem laut. Dan karena itu Father Anthony Nam ini termasuk vokal mewartakannya, sebagaimana saya katakan tadi. Tetapi dia merasa I do nothing wrong, saya tidak melakukan sesuatu yang salah, karena dia memegang pernyataan dari Paus Fransiskus bahwa panggung politik adalah salah satu panggung untuk mewartakan cinta kasih, katanya. Tetapi harus dikatakan memang uskup memiliki otoritas untuk memberikan kontrol, memberikan kendali kepada para imamnya. Karena itu dengan taat, pastor Anthony harus mendengarkan pernyataan dari uskupnya. Nah, kita kalau bandingkan ke negara kita, memang demikian, para pastor tidak dengan vokal menyuarakan suara politisnya. Tentu saya sendiri misalnya, saya bukan pastor, tetapi saya memiliki orientasi politik sendiri. Saya memiliki tokoh-tokoh yang menurut saya, oh ini bagus, oh ini sepertinya kurang di sini, oh keputusan ini kurang tepat. Tetapi itu sebagai persoalan personal saya tidak akan menyuarakan itu secara publik atau terlibat secara aktif di dunia politis karena tidak sesuai dengan semangat-semangat yang dibawa. Bahwa seorang Katolik harus menyuarakan suara kekatolikan itu sampai ke panggung politik, ya. Karena itu umat gereja Katolik sangat dianjurkan untuk sebisa mungkin bagi yang memiliki kapasitas dan potensi untuk menyuarakan suara kekatolikan itu sampai ke panggung-panggung politik. Lihatlah kemarin soal aturan-aturan dalam hidup berkeluarga di negara kita. Akan ada kursus, akan ada sertifikat katanya. Di gereja Katolik sudah ada kursus persiapan perkawinan. Jauh hari sudah dibuat. Dulu sudah dimulai. Dan sampai sekarang. Seandainya ada pihak dari gereja Katolik, umat secara khusus, yang memiliki akses lebih jauh ke dunia politik, menawarkan kursus perkawinan ini kepada semua orang dengan wilayahnya masing-masing, tentu ini satu sumbangan yang besar dari gereja kepada negara, terutama kepada hidup bermasyarakat secara luas.
Nah, hal-hal semacam ini yang kiranya bisa dibawa bukan langsung oleh para imam dan uskup, tetapi para awam yang memiliki akses yang mantap menuju panggung politik. Nah, dengan itu ada sumbangsi dari gereja terhadap pemerintahan oleh umat sendiri. Satu perbandingan, sehingga bukan pastor ini langsung, sebagaimana misalnya umat Katolik di antara kita menyuarakan pro lingkungan hidup, pro life, dan misalnya social justice dengan menggunakan spiritualitas Kristus, tetapi dengan keawamannya sebagai umat beriman. Itu satu yang kita tunggu dan satu tantangan dari kita untuk kita. Pace e bene.